Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya gini Bu, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak saya untuk mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, untuk itu saya ingin bertanya, apakah Ibu ada waktu untuk wawancara tersebut? Ya, silakan. Alhamdulillah bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya. Begini Bu, pertanyaan yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sekarang ini ya, kita lihat dulu atau kita pahami dulu dan dapat mengelompokkan kasus-kasus apa yang merupakan dilema etika itu ya. Terus dilema etika itu kan artinya benar ya. Nah, adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan ya. Berarti harus jangan sampai bertentangan. Nah, di sini contohnya kayak kemarin ya, saya mengalami langsung contohnya dalam penerimaan siswa yang mutasi ya. Nah, sedangkan kita di sini terima hanya 3. Ya, sudah peminatnya banyak sampai belasan, 14 siswa. Nah, di sini saya transparansi ya, tidak ada di belakang layar saya, itu dilema saya tidak harus mengakui kebenaran. Benar itu benar ya, jadi tidak ada main-main belakang seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup seperti itu ya. Nah, untuk nomor 1. Oke. Ya. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut? Ya. Sekarang kita lihat dulu ya, permasalahannya apa. Dari permasalahan itu baru kita ngambil keputusan yang bijak. Jadi dalam ini kan kita lihat seperti kita harus dalam keputusan harus ada sifat rasa cinta, rasa kasih sayang, harus ada keadilan, terusnya persatuan atau punya tanggung jawab, penghargaan dalam kehidupan ya. Jadi saya sebagai pimpinan, saya harus bijak. Bijaknya bagaimana? Ya sama-sama cari yang terbaik. Ya, nah jadi seperti itu. Tidak memilih kasih yang mana ini ya. Kemudian apa langkah-langkah atau prosedur yang Ibu biasa lakukan selama ini? Kita lihat, kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Ya. Yang kedua, percaya diri bahwa kita dapat mengatasi masalah itu. Ya. Ketiga, berbicara dengan orang yang bersangkutan agar selesai permasalahannya. Ya, nah itu. Jadi Ibu berbicara dulu ya sama orang yang bersangkutan tersebut ya. Oke, terus hal-hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif dari itunya apa? Satu, kita harus mengenali nilai-nilai yang saling tidak bertentangan. Ya. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus dilema ini. Ya, jadi menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga, mengumpulkan dulu fakta-fakta yang relevan dengan permasalahannya dalam situasi ini apa. Ya, terus pengujiannya juga harus benar atau salah. Nah, seperti itu saya. Iya, berarti ya uji dulu. Ya. Terus dalam sesudah itu apa yang merupakan tantangan bagi Ibu yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut? Biasanya itu individu ya, individu lawan masyarakat. Nah, kita manusia kan banyak yang harus kita ini kan ya, namanya masyarakat luas. Yang kedua, rasa keadilan. Lawannya kita adil nggak nih? Lawan rasa kasihan kan biasanya. Terus kebenaran, lawannya rasa kesetiaan, benar nggak, bisa nggak ya saya benar apa tidak gitu. Tapi kalau ini lihat sisinya kesetiaan kita bagaimana.
Terus jangka pendek, lalu bagaimana untuk selanjutnya, untuk jangka panjangnya kalau saya ambil seperti ini. Gitu. Ya, Ya, Bu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyiksaan kasus dilema etika tersebut untuk menyelesaikannya? Apa Ibu mempunyai bentuk atau prosedur yang sudah Ibu buat sendiri dan Ibu jalankan? Saya kalau mendapat seperti itu tidak mempunyai jadwal, tapi kita harus lihat juga bagaimana cara pemecahannya. Satu, melakukan analisis dulu, bagaimana resiko masalah ini. Satu, menganalisis resiko masalah. Terus yang kedua, berkaca pada kejadian kejadian dahulu atau pelatihan yang kita dapatkan sebagai pemimpin, ya. Yang ketiga itu merevisi bagaimana kejadian yang tahun lalu, merevisi mana yang baik mana yang kurang baik kita revisi. Selanjutnya mempercayai naluri diri sendiri kalau itu merupakan kebenaran. Ya. Terus yang selanjutnya berbicara dengan orang yang bersangkutan. Ya, itu. Jadi intinya tidak ada terjadwal. Ya. Jadi langsung aja ya Bu ya, kalau ada masalah kita ini. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Nah, benar. Adalah faktor yang terutama agama ya. Ya. Kita harus percaya bahwa kebenaran itu harus kita jalankan. Jadi faktor pertama itu agama. Ya. Lanjut kita lihat faktor sosial. Ya. Sosial dengan lingkungan kita. Nah, udah gitu pengetahuannya juga. Kita lihat teknologi apa yang sudah berkembang. Yang selanjutnya kita dengan emosional, nah itu kebijakan apa yang akan kita ambil. Nah, seperti itu ya. Baik. Terus adakah dari semua hal yang telah disampaikan, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut? Jadi kita harus melibatkan semua banyak pihak, ya, terutama orang-orang yang merasa bertanggung jawab. Jadi harus melibatkan semua pihak, semua yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengawasi, ya, mengawasi permasalahan pengambilan keputusan ini. Yang kedua, berpedoman pada semua aturan. Kita walaupun kita sudah mengambil keputusan harus sesuai juga dengan aturan yang ada, ya, dan kesepakatan yang telah kita tetapkan. Jadi seperti itu ya intinya. Jadi baik Ibu, karena di sekolah mungkin kita sering mengalami dilema etika, Ibu sudah baik dalam menjawab pertanyaan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Wahyu Pertiwi, mohon izin Ibu, saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai Ibu. Oke. Bu Ria, CGP angkatan berapa? 7 Bu. Angkatan 7. Ya, perkenalkan, saya Fajar Kurniawati dari SD Sukapura 02. Terkait dengan tugas yang Bu Ria dapat, apa yang ingin ditanyakan ke saya? Iya Bu, terima kasih. Saya ada tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu selama ini? Baik Bu Ria, yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi, saya berdiskusi, meminta masukan dari wakil kepala sekolah, bisa juga dari guru senior, bahkan bisa juga dari guru-guru lain yang memang saya anggap untuk ikut menyelesaikan masalah ini terkait dengan masalah-masalah yang ada di sekolah, baik itu tentang siswa, guru, ataupun bahkan manajemen sekolah, seperti itu. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan, saya akan berdiskusi dengan stakeholder terkait seperti wakil kepala sekolah,
guru senior masih sama dengan yang tadi ya, dan bahkan ada beberapa orang guru yang saya anggap mampu lagi ya, saya ajak diskusi sehingga nantinya kami menghasilkan satu keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kebermanfaatannya dirasakan oleh semua. Seperti itu. Dirugikan ya Bu Iya, ya. oke. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menghadapi masalah yang seperti tadi? Oke, yang pertama adalah saya akan mendalami kasus tersebut. Saya akan pahami dengan melihat siapa-siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut. Lalu setelah saya dalami, saya akan ambil satu keputusan. Setelah keputusan saya berikan, saya dan juga tim yang akan saya bentuk itu nanti akan merefleksikan hasil keputusan tersebut, apakah sudah berjalan dengan optimal atau sudah berjalan dengan baik dalam memutuskan masalah tersebut. Kemudian hal-hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya rasa yang paling efektif adalah keputusan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Jadi bukan hanya untuk kepentingan seseorang atau sekelompok orang. Jadi semua pihak bisa merasakan kebermanfaatannya dari keputusan yang saya ambil. Itu yang efektif ya Bu ya? Iya. Keputusannya. Lalu hal-hal apa aja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangan Ibu dalam mengambil keputusan itu apa? Tantangan yang saya rasa di dalam memberikan keputusan ini adalah apakah keputusan yang saya ambil ini berdampak efektif bagi kita semua, atau bahkan sebaliknya, setelah saya berikan keputusan apakah hasilnya akan justru lebih memperberat atau memperkeruh suasana. Itu yang saya rasakan tantangan. Tantangannya ya Bu? Iya. Oke. Bu, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk penyelesaian kasus dilema etika, saya rasa sama ya dengan penyelesaian kasus-kasus yang lain. Jadi memang yang paling pas itu adalah kita buat jadwal. Saya punya jadwal khusus gitu. Kemudian juga ikut prosedural itu seperti pengambilan keputusan bersama untuk melakukan keputusan seperti itu. Jadi ada prosedurnya ya Bu? Ada jadwal dan ada prosedurnya seperti itu. Iya. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Apakah ada orang atau yang membantu Ibu, bentuknya seperti apa? Ya. Yang membantu saya dalam mengambil keputusan yang pertama adalah saya punya tim ya, punya stakeholder yang memang bisa saya andalkan. Selain tentunya saya juga berpegang kepada peraturan yang berlaku, sehingga apapun yang saya ambil, apapun yang saya putuskan itu dasarnya adalah peraturan yang sedang berlaku, seperti itu. Ya, baik Bu. Kemudian dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Pengambilan keputusan memang yang paling pas adalah berdasarkan peraturannya ya Bu Ria. Tapi sekali lagi kita punya hati nurani. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau belum kebermanfaatannya? Jadi
kami atau saya harus pertimbangkan dulu dari keputusan itu, yang penting bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh pihak, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Dan alhamdulillah jawaban Ibu sudah mendapati dengan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk saya dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu. Ya.